Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Video kali ini kita akan mengulas pidatonya Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang membahas alasan kenapa PPN harus naik menjadi 12%. Penasaran alasan kenapa di 2025 ini harus naik? Yuk kita tonton videonya. Gunakan pantun, dan saya yakin itu adalah yang ada di kepala banyak teman-teman media. Kabel PLN nyangkut di kusen, mohon dijelaskan PPN 12%. Itu ya, dan mewakili banyak sekali itu pertanyaan. Nah, untuk yang ini mungkin saya sampaikan karena saya tahu mungkin banyak yang menanyakan, dan karena banyak sekali yang sudah menyampaikan juga di publik. Saya rasa teman-teman media memahami bahwa Kementerian Keuangan terus memantau, melihat, dan mendengar berbagai pernyataan aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik itu oleh pengusaha, oleh masyarakat umum, oleh DPR, dan kita terus akan berhati-hati di dalam merespons, karena Kementerian Keuangan di satu sisi memang akan terus menjaga kebijakan fiskal, dan terutama di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan itu azas keadilan menjadi sangat penting. Jadi pelaksanaan undang-undang harus tetap menjaga azas keadilan. Ini tidak terkecuali bagi kita dalam menjalankan, meskipun tidak pernah sempurna, tapi kita akan berusaha keras untuk terus menyempurnakan. Jadi kebijakan sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang dalam hal ini mengamanatkan PPN 12% dengan tetap menjalankan azas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami sedang memformulasikan secara lebih detail, karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap tadi yang disebutkan aspek keadilan, daya beli, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan juga dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi. Nanti kami akan segera mengumumkan bersama dengan Menko Perekonomian mengenai keseluruhan paket, tidak hanya mengenai masalah PPN 12%. Namun saya ingin pastikan kepada teman-teman wartawan ya, kepada media, selama ini pelaksanaan di dalam menjalankan undang-undang termasuk untuk PPN, itu pemerintah telah dan terus memberikan pemihakan kepada masyarakat luas terhadap komoditi barang dan jasa yang memberikan dampak kepada masyarakat luas. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan undang-undang PPN, walaupun PPN sekarang ini 11%, di dalam kenyataannya banyak barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa buku, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, dan rusunami, pemakaian listrik, air minum, itu semuanya tidak dipungut PPN. Jadi PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau hari ini disebutkan bahwa PPN 11% itu untuk berbagai jasa tersebut atau barang dan jasa tersebut tidak dipungut PPN. Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPN-nya itu terhadap penerimaan yang kita sebutkan sebagai fasilitas, itu untuk tahun ini diperkirakan mencapai 231 triliun PPN yang tidak dikolek
dari barang dan jasa yang tadi PPN-nya di-nolkan, meskipun undang-undang menyebutkan PPN 11%. Jadi hal yang sama juga akan pada saat PPN itu di 12%, barang-barang kebutuhan pokok tersebut tetap akan 0% PPN-nya. Beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, air, itu semuanya PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau kita perkirakan tahun depan pembebasan PPN itu akan mencapai 265,6 triliun rupiah. Nah, karena sekarang juga ada wacana untuk PPN kenaikan yang 12 hanya untuk barang mewah, kami sedang menghitung dan menyiapkan. Jadi saya ulangi lagi ya, barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan, namun sekarang juga ada wacana aspirasi adalah PPN 12%, naik ke 12 itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang mampu. Nah ini harus jadi catatan kita. Jadi di tahun besok itu walaupun naik 12% PPN, tapi tidak berlaku untuk bahan pokok, jasa penting. Ya, bahan pokok mungkin beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi itu ternyata 0%. Jadi walaupun di undang-undang seharusnya 11% PPN-nya, tapi sekarang itu dinolkan. Harus garis bawahin, kalau nanti ada bahasa wah ini barangnya naik karena ada PPN, itu bullshit. Buktinya ini Ibu Menteri Keuangan bilang bahwa bahan pokok, jasa penting seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, angkutan umum, jasa keuangan, dan asuransi itu 0% PPN-nya. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan. Karena ini menyangkut pelaksanaan undang-undang di satu sisi, tapi juga dari sisi azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN, kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati. Mohon teman-teman dari media tak memahami, dan nanti kami akan mengumumkan bersama dengan Kementerian Perekonomian di dalam rangka untuk memberikan seluruh paket yang lebih lengkap, dan tentu dampaknya terhadap APBN juga harus kita secara hati-hati dihitung, karena ini adalah kepentingan kita semua. Karena saya sampaikan sekali lagi, APBN itu adalah instrumen seluruh bangsa dan negara, dan kita jaga ekonomi, kita jaga masyarakat, kita juga jaga APBN. Itu yang ingin saya sampaikan untuk membalas pantun kabel PLN nyangkut di kusen. Saya sudah jelaskan PPN 12%, itu ya. Sekarang pertanyaan yang lain silahkan dijawab oleh teman-teman Pak Suryo, kecuali yang 12%. Silahkan. Nah itu sobat, jadi 2025 itu tidak perlu khawatir harga naik, karena udah ditentukan barang dan jasa yang pokok itu dibebaskan dari PPN. Walaupun respon publik terhadap kebijakan ini sangat beragam,
tapi katanya demi keadilan buat rakyat dan dampak terhadap APBN dan ekonomi, ya itu mau gak mau menjadi langkah strategis yang membutuhkan perencanaan matang dan komunikasi yang transparan. Jadi dengan tetap mempertahankan pembebasan PPN pada kebutuhan pokok dan barang atau jasa penting, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Itu ya sobat, jawaban pemerintah kita clear, jelas, nggak perlu ada sangka-sangkaan, wah ini merugikan rakyat, wah ini harga akan naik atau apa. Sekarang udah jelas ya. Gimana tanggapan sobat semua? Yuk tinggal jajak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.